Lisa. Apa kabar hari ini Bu Retno? Puji Tuhan baik. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Puji Tuhan baik, sehat, dan selalu semangat ya. Ah iya pasti. Bu Retno sedang ngapain ya? Oh iya, hari ini kan hari Minggu ya Bu Iya, Lisa. betul sekali. Berarti kalau hari Minggu waktunya kita ibadah sekolah Minggu online. Nah untuk itu mari kita menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo, Halo, selamat pagi selamat adik. Apa kabar kalian? Tentunya sehat, kuat, dan sukacita. Jumpa lagi dengan kami Bu Lisa, dan Bu Retno dan tidak lupa dengan pemusik kita yang luar biasa hebat. Mas Dika. Mas Dika sehat ya? Sehat, puji Oke. Tuhan. Semangat. Iya semangat. Kita jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GKJ Adireja di Pala Minggu 15 Agustus 2021. Bu Retno. Ya. Iya. Saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, adik-adik ya. Kita ajak adik-adik untuk tidak takut, tidak khawatir dalam pandemi ini. Yuk adik-adik, kita pasti tahu Tuhan itu pasti selalu membukakan jalan bagi kita. Iya betul, asalkan kita mau berusaha. Betul. Walaupun kita masih belajar online, masih ibadah online, tapi kita tidak perlu takut ya. Betul yang disampaikan Bu Lisa. Karena kita tahu pasti Tuhan akan buka jalan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita akan menyanyikan pujian bersama yang berjudul Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Musik. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Adik-adik, setelah kita tadi semangat memuji nama Tuhan, kita akan mulai masuk ibadah kita. Tetapi, yuk adik-adik, sebelumnya kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ayo adik-adik, kita siapkan hati pikiran kita dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Bu Retno. Iya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Retno. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, hingga Engkau bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami telinga yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang baik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pendeta yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi beliau sehingga apa yang keluar dari perkataannya itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, siapkan Alkitab kita, buka Alkitab kita pada Minggu 15 Agustus 2021 dengan tema Belajar dari Salomo yang terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 14. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah siap mengikuti ibadah kali ini untuk bersama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, mari kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan bersabda kepada kami dan Tuhan memampukan kami untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan sabda hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu? Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya
kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau tidak meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang hari ini kita dengar bersama. Hari ini bacaan yang kita baca dan kita dengar adalah kisah apa? Iya, adalah kisah Salomo. Salomo yang saat itu menjadi raja. Salomo menggantikan siapa adik-adik tadi dalam bacaan? Ia menggantikan Daud ayahnya. Salomo menyadari ketika dia menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, dia menyadari bahwa dia harus menjadi raja atas Israel, kaum Israel yang begitu besar. Begitu besar. Padahal Salomo menyadari ketika dia menjadi raja, dia masih apa? Masih muda. Artinya apa? Salomo menyadari betul bahwa dirinya belum berpengalaman. Belum berpengalaman untuk memerintah sebagai seorang raja atas umat Israel yang begitu besar. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Allah menjumpai Salomo, ketika Salomo memberikan
kurban persembahan kepada Allah, di mana adik-adik kurban yang diaturkan Salomo kepada Tuhan Allah di Gibeon. Dan ketika Salomo mempersembahkan kurban bakaran, Salomo memberikan 1000 kurban. Ketika Salomo melakukan itu di Gibeon, Allah kemudian menjumpai Salomo melalui mimpi. Dalam mimpi itu Allah memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, ketika Allah memberikan waktu kepada Salomo untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, ternyata apa? Salomo tidak meminta supaya dia sakti. Enggak. Salomo juga tidak meminta supaya dia kuat seperti Samson. Tidak. Salomo juga tidak meminta supaya Tuhan melenyapkan musuh-musuhnya. Tidak. Tetapi yang diminta oleh Salomo tadi di ayat yang ke-9 adik-adik, Salomo meminta supaya Tuhan memampukan Salomo untuk memahami, artinya supaya paham, menimbang perkara, supaya dia mampu menjadi raja yang bijaksana, menghakimi yang baik dan yang benar. Dan ternyata itu dipandang oleh Tuhan sendiri sebagai sesuatu yang baik. Sehingga ketika Salomo tidak meminta hal-hal lain, justru ketika Allah melihat kebaikan di balik permohonan Salomo, Tuhan memberikan itu kepada Salomo. Baik, Tuhan memberikan pengertian untuk memutuskan hukum. Tuhan memberikan hikmat sehingga Salomo akan menjadi seorang yang bijaksana. Bahkan Tuhan menjamin kebijaksanaan Salomo tidak ada yang akan mampu menandinginya. Tuhan juga memberikan kepada Salomo kekayaan, kemuliaan, sehingga tidak ada raja-raja yang bisa menyamai Salomo. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, lantas pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Mari kita belajar dari permohonan Salomo, di mana Salomo meminta supaya hikmat Tuhan memampukan Salomo untuk berlaku bijaksana. Mari adik-adik, kita pun meminta hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk memilih hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita meminta hikmat Tuhan supaya
supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang hanya sebenarnya goda dan tipu belaka. Kita memohon hikmat Tuhan supaya apa? Kita bisa mewujud nyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita memohon hikmat Tuhan supaya apa? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, dimampukan menjadi garam dan terang atas kehidupan ini. Sekali lagi, mari kita belajar dari doa Salomo yang memohon kepada Tuhan supaya diberi pengertian hikmat, sehingga Salomo pun mendapatkan semuanya karena Tuhan melihat yang baik yang dilakukan Salomo. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mewujud nyatakan hikmat yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Di tengah-tengah kesulitan ini kita butuh hikmat Tuhan untuk menimbang sesuatu yang baik dan benar. Di tengah-tengah pandemi ini kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan dalam syukur kepada Allah. Tetap jaga diri, tetap senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Supaya apa? Hikmat yang dipercayakan Tuhan betul-betul mampu adik-adik nyatakan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Halo, Bu Retno. Halo, Mas. Kelihatannya kok bingung sekali ya. Iya, Mas. Seperti lagi nyari apa gitu. Iya, Kayak mau lagi nyari Apa sih? toko yang jual hikmat sama pengertian. mau beli buat dan pengertian. Iya. Emang Bu Retno? Gimana ya? Sama dong. Wah, ternyata juga cari ya. Iya, aku juga pengen beli hikmat dan pengertian. Nyari toko yang jual hikmat gitu. Di Shopee. Shopee. Kayaknya nggak ada loh. Dan Iya. kita sama-sama cari. Emang Bu Retno punya uang berapa? Punya uang 5.000. Ini 5.000, aku juga 3.500. Coba nanti kalau ketemu ya, kita beli ya. Kalian ini sedang ngapain? Kita lagi mau beli hikmat sama pengertian. Iya, lagi nyari toko. Wah, Ya, toko hikmat? Heeh. Mau diapain hikmat itu? Mau dibeli kan kita. Mau dibeli. Tadi udah dengerin firman ya. Iya, kepengen kayak Salomo. Oh my God. Bu Retno, Iya. Kak Dika, Iya. hikmat itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Iya. Tapi kan kita punya uang. Iya, punya aku punya uang 5.000 loh. Uangnya untuk beli es krim aja. Iya. Iya. Karena hikmat itu kita harus minta kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita kepada Tuhan. Iya, dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Oh, berarti uangnya kita nggak bisa buat beli dong. Iya, ditabung aja untuk. Oh, iya. Ditabung aja. Oke, berarti kita harus berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan dengan cara berdoa. Ya, Oh, Bu iya. Retno? Ih, boleh siapa pinter sih? Iya dong. Pasti Bu Guru ya. Aduh, Betul. terima kasih Kak Dika. Semuanya pintar semua ya. Amin. Iya, oke. Ya, Kita harus minta hikmat kepada Tuhan dengan Berdoa. Ya, itu tadi adik-adik sekolah minggu. Kalau kita ingin seperti Salomo, kita harus meminta hikmat itu kepada Tuhan melalui berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu. Untuk itu, kita akan berdoa untuk mengakhirinya. Nanti akan dipimpin oleh Bu Lisa. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati pikiran kita, tunduk kepala, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Engkau dalam ibadah sekolah minggu GKJ ADRC Adipala Minggu 15 Agustus 2021. Tuhan, terima kasih atas hikmat, atas semua kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah minggu dengan baik. Terutama untuk adik-adik kami yang di rumah Tuhan, adik-adik sekolah minggu GKJ ADRC Adipala, biarlah mereka belajar dari firman pada minggu kali ini Tuhan, belajar dari Salomo yang terus kita untuk terus belajar dari hikmat Tuhan, untuk terus berpengertian yang baik, dan terlebih anak-anak sekolah minggu takut dan turut akan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ajari mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, tidak nakal Tuhan, dan ajari mereka untuk tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oh iya, tadi kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Mintalah. Musik. Tapi jangan lupa adik-adik, kita masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa ya Retno? Dengan 5M. M yang pertama, Retno, Memakai masker. M yang kedua Kak Dika, Mencuci tangan menggunakan sabun. yes, betul. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, Retno, Menjauhi kerumunan. betul. M yang kelima, Mengurangi mobilitas. Oke, Kak Dika semangat. Oke, adik-adik yang di rumah, tetap semangat untuk sekolah minggu. Dan kita jumpa lagi Di di ibadah ibadah minggu depan